Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis luka terbuka. Ada apa saja sih jenis-jenis luka terbuka? Kita mulai dari yang pertama ya. Ini ada luka lecet. Umumnya terjadi akibat gesekan sehingga permukaan kulit atau epidermis terkelupas, mungkin tampak titik-titik perdarahan. Walau hanya luka permukaan, tapi kadang-kadang sangat nyeri karena ujung-ujung saraf yang mengalami cedera. Tapi luka umumnya tidak teratur. Nah, kenapa? Luka lecet itu suka perih kalau kena air itu karena ujung-ujung sarafnya terkena cedera atau biasanya ujung-ujung sarafnya itu putus. Nah, itu alasan kenapa kalau kita lecet itu biasanya kena perih banget kena air. Nah, terus untuk luka lecet ini biasanya berada di bagian epidermis. Epidermis itu apa? Epidermis itu adalah bagian kulit paling atas. Nah, tapi luka biasanya tidak teratur. Kenapa tidak teratur? Kan ujung kulit terkena gesekan. Biasanya kalau gesekan itu tidak teratur. Nah, itu makanya salah satu ciri-ciri jenis luka lecet itu adalah tepi lukanya tidak teratur. Kita lanjut. Nah, ini contoh luka lecet. Kita lanjut. Nah, selanjutnya luka sayat atau iris. Umumnya terjadi akibat kontak dengan benda tajam. Teman-teman tahu dong benda tajam, bisa silet, pisau, dan lain sebagainya. Jaringan kulit dan lapisan di bawahnya terputus sampai kedalaman yang bervariasi. Nah, biasanya ini tergantung. Kalau misalkan benda tajamnya tergores dengan sangat kuat, biasanya lebih dalam. Tapi kalau misalkan hanya tergores sedikit, biasanya pada saat lukanya teriris ya, biasanya kita kalau motong sesuatu terus teriris biasanya tidak terlalu dalam. Tapi kalau misalkan dia yang tergores yang sangat kuat, itu biasanya disebut dengan luka sayat dan kedalamannya biasanya lebih dalam dibanding luka iris. Tapi luka teratur, kenapa teratur? Karena biasanya benda tajam itu kan runcing ya, ketika mengenai kulit itu biasanya akan langsung memotong. Nah, sehingga tapi lukanya itu teratur. Nah, sekarang ada contohnya nih, bentuk luka sayat atau iris. Teman-teman bisa lihat di situ ada contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke luka robek. Terjadi akibat benturan dengan benda tumpul. Nah, bedanya dengan sayat atau iris, kalau luka robek itu terjadi karena adanya benturan dengan benda tumpul. Benda tumpul apa saja? Banyak benda-benda yang tumpul. Nah, kok bisa sih Kak terbentuk atau benturan kena benda tumpul? Ya, banyak kejadian misalkan dia jatuh atau dia jatuh dari motor, tabrakan, kepalanya terkena batu dan lain sebagainya, itu bisa terjadi luka robek. Tapi luka tidak teratur bentuknya. Iya, betul. Kenapa? Kalau luka sayat atau iris tadi kan benda tajam ya. Kalau benda tajam itu kan langsung memotong kalau misalkan kena kulit. Nah, kalau benda yang tumpul biasanya kan nggak memotong. Nah, itu biasanya akhirnya terbentur dan mengelupas. Nah, biasanya tepi lukanya itu tidak teratur. Nah, di sini ada contohnya juga nih bentuk luka robek. Oke, selanjutnya kita bahas luka tusuk. Terjadi akibat masuknya benda tajam dan runcing melalui kulit dalam tubuh. Ciri khasnya adalah luka relatif lebih dalam dibandingkan dengan lebarnya. Ya, biasanya kalau kita tertusuk jarum, kan lebarnya cuma kecil doang tuh, selebar jarum. Tapi kalau dalamnya tergantung masuknya jarum. Kalau masuknya dalam banget, maka kedalamannya bisa lebih dari lebarnya. Luka jenis ini sangat berbahaya karena dapat melibatkan alat-alat dalam tubuh. Ya, sangat berbahaya. Kenapa? Kalau misalkan tertusuknya di bagian perut, nah, gak cuma kulit perut yang kena, tapi bisa kena organ-organ perut yang lain. Entah bisa kena usus, lambung, dan lain sebagainya. Bentuk luka hampir menyerupai benda yang menusuk. Karena luka tusuk itu biasanya depannya benda tajam, jadi menyerupai benda yang menusuk. Kalau benda menusuknya bulat, maka daerah atasnya akan berutuh bulat, dan seterusnya. Di sini ada penyulitnya nih. Penyulitnya adalah bila benda yang menusuk masih tertancap pada bagian tersebut. Perlu dicari ada tidaknya benda keluar. Bila ada, maka ini menjadi luka tembus. Berat ringannya luka tusuk tergantung dari proses luka, panjangnya benda yang menusuk, dan besar gaya yang dialami. Nah, kalau misalkan repotnya nih kalau luka tusuk adalah kalau dia tertusuk itu tidak boleh langsung diambil ya, didiemin saja lalu dibalut. Tapi kalau misalkan lukanya tembus, dia harus dibalut di bagian atas dan di bagian bawah di mana luka itu tertembus.
Nah, ini ada bentuk luka tusuk. Teman-teman bisa perhatikan. Ini salah satu contoh bentuk luka tusuk. Nah, untuk bagian bawah itu ada cara penanganannya. Jadi, kalau ada luka tusuk, teman-teman tidak boleh langsung menyabutnya, apalagi benda tusuknya itu besar. Teman-teman tinggal membalut daerah yang tertusuknya saja, sehingga tidak banyak darah yang keluar, lalu langsung bawa ke rumah sakit atau fasilitasi kesehatan. Nah, kita masuk ke avulsi atau sobek. Cedera ini terjadi akibat kulit dan sedikit lapisan di bawahnya terkelupas, mungkin masih menempel atau hilang sama sekali. Bila masih menempel sebagian, ini dikenal dengan istilah flap atau lembaran gantung. Ujung hidung yang terkelupas disebut dengan avulsi. Nah, kalau avulsi atau sobek bedanya, kalau robek tadi kan langsung terkelupas gitu ya. Nah, kalau untuk avulsi atau sobek, biasanya dia ada bagian kulit atau bagian tubuh yang terkelupas. Jadi dia itu ada yang melambai-lambai gitu loh. Nah, disebut dengan flap atau lembaran gantung. Itu bedanya sobek dengan robek. Nah, kita lanjut. Bentuk luka sobek, ini contohnya bentuk luka sobek, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk ke amputasi. Luka terbuka dengan jaringan tubuh terpisah paling sering terjadi pada alat gerak, mulai dari jari sampai kehilangan seluruh anggota gerak. Nah, amputasi bedanya kalau sobek, tadi kan masih ada yang gantung nih ya, bagian tubuhnya biasanya sedikit lah. Nah, kalau untuk amputasi ini dia biasanya ada entah seluruh atau sebagian bagian tubuh yang copot atau terlepas dari anggota tubuh yang lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh. Oke, sekarang kita masuk ke cedera remuk atau crash injury. Cedera remuk dapat berupa suatu gabungan luka terbuka dan tertutup. Dapat terjadi akibat alat gerak terjepit di antara alat-alat berat. Hampir seluruh jaringan lunak dan jaringan keras seperti tulang dapat terlibat. Nah, untuk luka remuk ini biasanya kenapa terjadi gabungan antara luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka itu bisa ada lukanya yang terlihat, dan luka tertutup biasanya bagian dalam itu terkena luka juga. Contoh misalkan tulangnya remuk. Nah, itu kan luka tertutup. Jadi bisa gabungan antara luka terbuka dan luka tertutup.